Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwan wa akhwat sholih Taifah Ali bin Abi Thalib kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan baik ya. Nah, hari ini kita belajar hadis akhlak. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak solih, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang apa saja manfaat dan keutamaan akhlak terpuji. Nah, ada beberapa keutamaan dan akhlak dan manfaat ketika kita memiliki akhlak terpuji. Apa saja ya? Nah, yang pertama itu mudah mempelajari ilmu lain. Nah, Syekh Sholeh Al-Utsaimin pernah berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Adab di sini sama dengan akhlak ya. Artinya akhlak yang terpuji. Ada juga nih Abu Zakaria An-Anbari rahimahullah pernah berkata juga, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Artinya apa? Artinya ketika kita mempelajari atau kita memiliki adab atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mudah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Contohnya, ketika kita memiliki adab ketika belajar itu tertib, kemudian mendengarkan yang guru atau ustadz-ustadzah sampaikan. Nah, maka kita juga akan memperhatikan ilmu yang diajarkan guru-guru kita. Kalau adab kita atau akhlak kita tidak baik, ketika belajar kita main-main dengan teman, kita berbicara, ngobrol, sedangkan guru menjelaskan, kira-kira masuk tidak ilmu yang diajarkan guru? Tidak kan? Maka kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu lain yang diajarkan oleh guru atau ilmu yang lainnya ketika kita tidak punya akhlak yang baik, ketika adab belajar kita tidak kita perhatikan. Orang sedang belajar kita main-main, bagaimana ilmunya mau masuk, ya kan? Nah, terus ada lagi nih yang kedua, termasuk dalam kelompok mukmin yang baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bunyi hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu kata Rasulullah. Jadi ketika kita punya akhlak yang baik dan yang paling baik sekali mengikuti adab akhlak-akhlaknya Rasulullah, maka kata Rasulullah termasuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang beriman. Nah, maka balasan untuk orang mukmin yang beriman apa? Yaitu surga suatu saat nanti. Kemudian yang ketiga, ada jalan menuju surga. Nah, manfaatnya adalah ketika kita mempunyai akhlak terpuji, akhlak yang baik, maka kita memiliki jalan menuju surga. Kenapa? Nah, tidak mungkin seorang penghuni surga memiliki akhlak yang buruk, karena Allah tidak mau menempatkan orang-orang di surga itu sebagai orang-orang yang tidak baik akhlaknya.
Nabi pernah bersabda nih, yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kata Rasul ya, kata Nabi ya. Jadi penyebab banyak manusia masuk ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, yang terpuji atau yang baik. Nah, ada lagi nih. Mendapat kemudahan dalam kesusahan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki akhlak yang baik, kita berbicara dengan tutur kata yang baik kepada orang lain, kita bertingkah sopan dan santun gitu ya, maka orang-orang di sekitar kita pun akan dengan ikhlas dan dengan tulus mau membantu ketika kita mendapatkan kesusahan. Nah, Allah jadikan atau Allah kirimkan orang-orang di sekitar kita itu membantu ketika kita mendapatkan kesusahan atau musibah. Karena apa? Karena sebelumnya kita juga sopan, terus kita juga bertutur kata yang baik, kita juga membantu orang yang sedang kesusahan, maka Allah akan balikkan bantuan itu menjadi bantuan kepada kita. Orang akan senang. Jadi orang tidak akan segan-segan untuk membantu kita, ya. Nah, kemudian diterima amal-amalannya. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, maka kita akan mendapatkan suatu balasan dari Allah, yaitu amal kita diterima. Kenapa amal kita diterima? Nah, ketika memiliki akhlak yang baik, berarti hubungan kita dengan manusia-manusia lainnya atau makhluk-makhluk Allah lainnya tidak akan menimbulkan pertengkaran atau permasalahan, maka akan sedikit tuh masalah-masalah. Yang banyak adalah orang senang dengan kita gitu kan ya. Kemudian jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu mudah. Nah, beberapa ulama juga pernah mengatakan adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan. Ketika kita beramal solih juga kan ada adab-adabnya. Kalau adab-adabnya tidak kita perhatikan, maka amalan itu akan beresiko menjadi rusak dan tidak diterima. Mendapat keuntungan di hari akhir. Kata Rasul, tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan Allah sangat benci kepada orang yang kotor mulutnya dan kelakuannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kata Rasul, timbangan yang memberatkan kita ketika di hari kiamat nanti, salah satunya adalah akhlak yang baik. Itu yang memberatkan ya. Yang paling memberatkan. Nah, dan juga kenapa? Karena Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang berbicara yang kotor atau tidak hasan dan tidak ahsan, berbicaranya tidak baik, sering berkata yang kotor dan juga kelakuannya tidak baik. Nah, Allah paling benci itu. Terus apa yang Allah sukai? Salah satunya yaitu seorang muslim yang akhlaknya baik, yang disukai Allah, bertutur kata yang baik juga, adabnya kepada orang lain itu baik, sopan santun gitu kan ya. Maka Allah pernah berkata di Quran surah Al-Maidah ayat 13, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Salah satu adab terpuji adalah kita memaafkan orang gitu kan ya, tidak mudah marah, tidak pendendam. Nah, itu salah satu akhlak yang baik itu, dan Allah suka kepada orang-orang yang tidak pendendam, orang yang suka memaafkan. Nah, kata Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sabar itu salah satu akhlak yang baik, khususnya untuk seorang mukmin, seorang muslim. Ketika kita mendapat musibah, kita bersabar gitu kan ya. Ketika kita orang
mungkin ada orang yang tidak senang, kita bersabar. Kita tidak pendendam, tidak mudah marah, tapi bersabar dan berdoa kepada Allah. Mendapat pahala tanpa batas. Kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, dalam artian sabar itu tidak ada batasnya. Karena ketika kita bersabar, semakin lama Allah semakin mencurahkan pahala. Semakin Allah tambahkan pahala untuk masuk ke surga. Nah, kalau sabarnya berhenti, ya pahalanya berhenti gitu. Kalau sabarnya terus gitu ya, maka pahalanya juga akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak akan sempurna iman kita ketika akhlak terpuji tidak kita miliki. Jadi, ketika kita menjadi seorang muslim, kemudian kita juga seorang penghafal Quran, kita seorang penuntut ilmu ya, seorang pelajar, maka harus memiliki juga yang namanya akhlak terpuji, akhlak mulia. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika di hari kiamat nanti Allah tanya amalan-amalan solih kita, dan Allah juga akan melihat dan Allah menimbang disertai perbuatan baik, disertai dengan akhlak yang baik atau tidak. Kalau iya, berarti nanti ya timbangan kebaikannya akan sangat berat sekali. Nah, kalau akhlak kita buruk, sekalipun kita melakukan amal solih yang lainnya, tahfiz Quran, kemudian sholatnya rajin, penuntut ilmu, tapi akhlaknya buruk, nanti bisa-bisa di akhirat ada orang yang menemui kita, katanya, ya Allah, jangan masukkan orang ini ke surga karena waktu di dunia dia selalu berkata tidak ahsan, selalu berkata kotor, dan dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, nanti bisa-bisa kita ditahan untuk masuk ke surga. Nanti kata Allah, nanti dulu masuk surganya, karena waktu di dunia kita tidak memiliki akhlak yang baik terhadap orang lain. Nah, maka akan susah masuk surganya. Oke, anak-anak solih, itu tadi ya. Boleh antum hafalkan apa saja keutamaan dan manfaat ketika kita memiliki akhlak yang terpuji atau akhlak mulia. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.